Hai Mom and Dad, saya Dr. Kesumadana, SPOG Subspesialis FER. Kali ini saya akan berbicara mengenai PCOS. PCOS itu kepanjangan dari Polycystic Ovarium Syndrome. Poly itu artinya banyak, cystic itu artinya ada sel telur kecil-kecil, sindrom itu adalah kumpulan gejala. Jadi suatu keadaan atau kelainan yang ditandai oleh adanya sel telur kecil-kecil lebih dari 12. Nah, apa ciri-ciri orang yang kemungkinan menderita PCOS ini? Yang pertama biasanya siklus mennya yang tidak teratur. Jadi bisa mundur-mundur seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Bahkan ada yang tidak men kalau tidak dikasih obat. Yang berikutnya bisa mennya lebih sering-sering. Jadi dia bisa 2 kali dalam sebulan. Yang berikutnya bisa terjadi perdarahan-perdarahan. Nah, ciri yang kedua, biasanya ada gejala-gejala peningkatan hormon androgen namanya. Nah, hormon androgen ini sebetulnya lebih banyak pada pria. Yang pertama adalah gejalanya ada timbul jerawat pada wajahnya. Yang kedua, kadang ada tumbuh kumis, tumbuh jenggot, ya. Itu ciri-ciri pada orang PCOS. Yang ketiga, bisa terjadi peningkatan warna kulit di sekitar tekuk, ya, tekuk dan juga lehernya yang disebut dengan hiperpigmentasi. Yang keempat, berat badannya biasanya berlebihan, yang disebut dengan overweight. Lalu biasanya akan ada gejala atau kelihatan pada USG sel telur kecil-kecil tapi banyak. Lalu bagaimana mendiagnosa orang sudah menderita PCOS? Pertama adalah tadi adanya gejala-gejala yang saya sebutkan, dan terkadang atau beberapa wanita datang dengan keluhan sulit hamil, juga bisa terjadi ada riwayat keguguran berulang. Dan kemudian bisa kita melakukan pemeriksaan hormon insulin, di mana terjadi peningkatan insulin yang disebut dengan hiperinsulinemia. Yang berikutnya adalah pemeriksaan hormon androgen. Jadi hormon androgen ini memang menjadi salah satu ciri daripada kelainan PCOS, di mana terjadi hiperandrogen namanya, tinggi hormon androgennya. Yang berikutnya kita periksa hormon anti-Mullerian hormone, ini juga tinggi sebetulnya. Kemudian untuk mendiagnosa lagi, kita lakukan pemeriksaan USG transvaginal. Nah, pada USG ini penting, di mana akan ditemukan suatu keadaan di mana sel telurnya yang kanan maupun yang kiri atau dua-duanya itu banyak, lebih dari 12, bahkan bisa sampai 20-30. Nah, itulah gejala atau cara mendiagnosa bagaimana orang menderita PCOS. Lalu bagaimana penanganan PCOS ini? Penanganannya adalah satu, bagaimana mengubah lifestyle. Jadi karena biasanya kebanyakan ada overweight, kelebihan berat badan, tentu asupan kalorinya harus dikurangi. Kemudian melakukan olahraga atau aktivitas yang teratur sehingga bisa mencapai berat badan ideal. Dengan mencapai berat badan ideal, terkadang bisa mennya menjadi bagus, sekitar 20-30%. Yang berikutnya adalah memberikan obat-obatan. Obatan antara lain adalah satu pil KB yang mengandung anti-androgen, biasanya kita berikan 2-3 siklus. Kemudian kita biasanya lanjutkan dengan pemberian obat-obatan untuk meningkatkan kesuburan, meningkatkan ovulasi namanya, sehingga akan mengubah hormon androgen menjadi hormon estrogen. Yang berikutnya adalah jika misalnya terjadi kesulitan hamil, tentu kita harus menangani kehamilannya. Bagaimana menangani kehamilan? Yang tadi adalah satu, meningkatkan kemungkinan supaya bisa terjadi ovulasi. Yang berikutnya, kalau tidak terjadi kehamilan, biasanya kita bantu dengan program baik inseminasi atau bahkan dengan program bayi tabung. Nah, apa yang terjadi jika misalnya PCOS ini tidak ditangani dengan baik? Yang pertama tadi bisa terjadi perdarahan-perdarahan, bahkan bisa menjadi salah satu risiko terjadinya kanker di rahim atau kanker endometrium namanya. Yang kedua adalah bisa terjadi kelainan metabolisme berikutnya atau penyakit-penyakit metabolik.
bisa terjadi tekanan darah tinggi, bisa terjadi kencing manis atau diabetes mellitus, bahkan kalau dia hamil bisa menderita kencing manis pada kehamilan. Nah, oleh karena itu tentu dengan mengingat dampak dan efek samping daripada PCOS ini, kami mengharapkan jika memang ada gejala-gejala atau ciri seperti tadi, harus segera berkonsultasi dengan dokter sehingga dokter akan memberikan arahan-arahan atau memberikan terapi dan mencegah terjadinya komplikasi pada PCOS. Demikian yang bisa saya jelaskan. Let's be breathe together.